Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 3 ayat 22 sampai 30. Di sini kita membaca mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ini kelanjutan mengapa Yohanes Pembaptis begitu dikemukakan, diceritakan oleh Rasul Yohanes. Karena bagi Rasul Yohanes, Yohanes Pembaptis bukan Yohanes Pembaptis, dia Yohanes saksi. Ya, dengan kata lain, Yohanes sebagai saksi adalah sangat penting bagi Rasul Yohanes dengan Injil Yohanes. Bukankah seluruh Injil Yohanes ditulis mendorong orang yang tidak percaya supaya percaya? Kesaksian Injil Yohanes diharapkan mendorong orang yang tidak percaya supaya percaya. Ya, Rasul Yohanes sudah menyatakan, sudah berkata bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada semua yang ada di zaman dahulu, zaman perjanjian lama, dan Tuhan Yesus melebihi adat istiadat orang Yahudi dan agama Yahudi dan seluruh perjanjian lama. Bagaimana Rasul Yohanes menegaskan hal ini? Ya, bukankah Tuhan Yesus menciptakan anggur yang bermutu dari air yang sebenarnya dimaksudkan untuk pembasuhan orang-orang Yahudi? Dan bukankah tubuh jasmani dari Tuhan Yesus menjadi bait Allah yang lebih mulia daripada bait Allah yang terdiri dari batu? Dan bukankah Rasul Yohanes sudah menjelaskan bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus kita beroleh kelahiran baru yang jauh lebih penting daripada kelahiran jasmani. Bukankah Tuhan Yesus diumpamakan sebagai ular yang diangkat di padang gurun? Ya. Di dalam ayat-ayat ini, Rasul Yohanes menekankan kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Tuhan Yesus Kristus lebih besar daripada diri Yohanes. Ia yang memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia itu dapat dianggap nabi terakhir dari perjanjian lama. Mengenai Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sudah berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Itu Matius pasal 11 ayat 11. Maka, Yohanes Pembaptis dapat dianggap wakil yang terkemuka dari semua nabi di dalam perjanjian lama. Sebagai wakil mereka, dia berkata bahwa Yesus Kristus jauh lebih mulia dan jauh lebih besar dan jauh lebih penting daripada dia. Wakil yang lain, misalnya Nikodemus atau air pembasuhan, tidak dapat menyatakan keterbatasan mereka. Tidak dapat menyatakan keterbatasan zaman mereka. Tetapi Yohanes Pembaptis dapat mengatakan seperti pasal 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Hanya Yohanes Pembaptis sendiri menjadi juru bicara dari zaman itu yang sudah berlalu. Maka kontras antara agama Yahudi dan hukum Taurat dan perjanjian lama dan Tuhan Yesus dikembangkan di dalam bagian ini. Pasal 3 ayat 22, sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Kita tidak tahu berapa lama sejak percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus. Kata-kata ini tidak menjelaskan silang waktu itu berapa lama. Tetapi kemudian hari mereka berangkat dari Yerusalem. Rasanya mereka di Yerusalem sejak pasal 2 ayat 13, tetapi tidak dapat dipastikan. Mereka keluar dari kota Yerusalem
dan tinggal di tanah Yudea. Hanya di sini kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus membaptis. Dan di pasal 4 ayat 2, kita belajar bahwa sebenarnya murid-muridnya yang membaptis, bukan Tuhan Yesus sendiri. Kegiatan ini tidak disebut di dalam Injil Sinoptik. Selain menolong orang untuk bertobat, melanjutkan pelayanan Yohanes Pembaptis dengan membaptis orang dengan air, ini juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengakui pelayanan Yohanes Pembaptis. Pasal 3 ayat 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Nama Ainon berarti mata air di dalam bahasa Aram, dan Salem itu bahasa Aram, bentuk bahasa Aram untuk kata shalom dalam bahasa Ibrani. Tetapi dua lokasi itu tempatnya tidak dapat dipastikan sekarang. Kita tidak tahu mengapa Yohanes Pembaptis masih membaptiskan orang, walaupun Tuhan Yesus sudah muncul. Kata datang dan kata dibaptis ini memakai tense imperfect. Tense imperfect dalam bahasa Yunani, maka ini memberi kesan bahwa kegiatan itu terus berlangsung. Pasal 3 ayat 24, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Di Injil Yohanes, hanya di sini kita belajar bahwa Yohanes dipenjarakan. Tetapi di Injil Matius pasal 14, Markus pasal 6, Lukas pasal 3, di situ kita boleh membaca lebih banyak mengenai peristiwa itu, perinciannya, dan bagaimana dia meninggal dunia di penjara itu. Tetapi di sini ada penjelasan dari Rasul Yohanes yang ini ciri khas Rasul Yohanes memberi penjelasan. Boleh pasal 3 ayat 24 boleh dimasukkan ke dalam kurung, menyatakan bahwa ini penjelasan yang menolong para pembaca. Ketiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, tidak berkata bahwa Tuhan Yesus melayani di Yudea sebelum dia melayani di Galilea. Tidak menjelaskan bahwa dia pergi ke sana sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Hanya di sini kita melihat bahwa beberapa waktu Yohanes dan Tuhan Yesus melayani pada waktu yang sama. Dan itu terjadi sesudah Tuhan Yesus digoda di padang gurun dan sebelum Yohanes dilemparkan ke dalam penjara. Pasal 3 ayat 25. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Pasti perdebatan dan perselisihan mengenai penyucian sering terjadi di Israel. Mungkin karena baptisan Yohanes timbul perselisihan mengenai penyucian. Ini tidak dijelaskan kepada kita, tetapi mudah dibayangkan bahwa murid-murid Yohanes membela baptisan pada pertobatan di depan seorang Yahudi yang berkeberatan. Karena menurut tradisi orang Yahudi, seorang Yahudi boleh selamkan dirinya dan Yahudi boleh selamkan petobat. Tetapi orang Yahudi tidak menyelamkan orang Yahudi. Pasal 3 ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Kata mereka di sini, rupanya ini murid-murid Yohanes.
mereka menghormati pemimpin mereka dengan ungkapan Rabi. Hanya di sini di seluruh Alkitab, Yohanes Pembaptis disebut Rabi. Tetapi apa kaitan antara ayat 26 ini dengan 25 tadi? Kurang jelas. Sebenarnya kurang jelas. Rupanya mereka, murid-murid Yohanes Pembaptis, datang kepada Yohanes Pembaptis dengan keluhan bahwa Yohanes, rabi mereka, kalah dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat ini mengemukakan beberapa pertanyaan, tetapi tanggapan Yohanes Pembaptis di dalam ayat-ayat yang berikut membawa perhatian kita dari pertanyaan yang tidak dapat dijawab pada kepentingan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yohanes tidak mengizinkan persaingan antara dirinya dan Tuhan Yesus. Dia paham bahwa dia dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa pada suatu pelayanan khusus dan tidak dipanggil pada keberhasilan duniawi. Dia tidak bersaing mau menjadi populer, lebih-lebih di depan Tuhan Yesus Kristus. Dia datang untuk mengangkat dan memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Dia tidak digoda menjadi lebih populer, lebih dipuji daripada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis bicara mengenai apa yang dikaruniakan kepadanya dari surga. Dan ini menyentuh suatu tema yang penting di Injil Yohanes. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diberikan kepada Tuhan oleh Bapa. Lihat Yohanes pasal 6 ayat 37 dan ayat 39. Lihat Yohanes pasal 10 ayat 29. Lihat Yohanes pasal 17 ayat 2 dan ayat 6 dan ayat 24. Dan ungkapan ini oleh Yohanes Pembaptis, ada penerapan yang penting bagi kita. Mari kita jangan iri hati mengenai apa yang dikaruniakan dari surga, yaitu dari Allah, kepada orang lain. Apa yang kamu peroleh, kita harus bersyukur dan berterima kasih, dan jangan kita iri hati. Sebenarnya ungkapan ini tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Tuhan kepada Pontius Pilatus di dalam pasal 19 ayat 11. Saya bacakan. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan atau dikaruniakan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Dan juga lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Pasal 3 ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ungkapan kamu sendiri di dalam bahasa Yunani itu ditekankan. Maka ayat ini rasanya ini teguran. Yohanes Pembaptis melayani untuk mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebagian dari murid-muridnya mau supaya rabi mereka, Yohanes Pembaptis dan bukan Tuhan Yesus Kristus, jadi dihormati. Tetapi kerendahan hati Yohanes Pembaptis itu memang benar. Tulus ikhlas. Dia dipuji
tetapi dia tetap menegaskan bahwa dia hanya yang diutus untuk mendahului Tuhan Yesus Kristus. Dan kata kesaksian ini membawa pesan bagi kita. Yohanes bersaksi, tetapi di sini ada rasanya dia memberikan kepada mereka, pengikutnya, kesempatan untuk bersaksi. Apakah ini menjadi petunjuk bahwa bersaksi mengenai Kristus itu harus terus berlangsung sampai Tuhan Yesus kembali? Pasal 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Yohanes Pembaptis memberi perumpamaan yang singkat yang mempergunakan kebiasaan pernikahan orang Yahudi. Di Yudea, sahabat mempelai diminta mengatur pernikahan. Ia juga menjadi MC dari perkawinan itu, sehingga ia berdiri dekat dan dia mendengarkan mempelai laki-laki. Sahabat itu rindu supaya perkawinan itu berjalan lancar. Tidak dapat dibayangkan sahabat mempelai bersaing menarik perhatian pengantin perempuan. Dan kata terakhir bagi Yohanes Pembaptis di Injil Yohanes, pasal 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kata-kata ini mudah dihafal dan layak dihafal, layak menjadi perkataan kita juga. Baik untuk Yohanes Pembaptis maupun Rasul Yohanes, Tuhan Yesus harus dipermuliakan. Dari satu segi, Yohanes Pembaptis dipanggil pada suatu pelayanan yang unik. Dia mempersiapkan kedatangan Mesias di Israel. Tetapi dari segi yang lain, bukankah kita semua hamba Tuhan Allah dipanggil pada pelayanan yang sama, mempermuliakan nama Tuhan Yesus? Maka ungkapan Yohanes yang singkat dan padat ini, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ini meringkaskan pelayanan Yohanes Pembaptis, dan ini selayaknya menjadi kerinduan hati kita semua.